Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Belajar IPS Channel pada materi interaksi sosial. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan contoh dari interaksi sosial. Apa sebenarnya interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Lalu, tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor simpati merupakan proses ketertarikan seseorang kepada pihak lain berkaitan dengan perilaku atau penampilan seseorang. Simpati muncul berdasarkan dorongan perasaan. Proses simpati dapat berkembang secara lebih mendalam. Contohnya, seseorang yang mengagumi orang lain karena kebaikannya. Faktor empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah emosi seakan mengalami kondisi yang dirasakan orang lain. Contohnya ketika melihat para korban bencana alam, tanpa sadar air mata kita menetes, seolah-olah kita merasakan penderitaan mereka. Segala bentuk bantuan akan kita lakukan untuk menolong mereka.
Faktor motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang. Motivasi bisa muncul dari diri sendiri maupun orang lain. Contohnya adalah seorang pelatih memotivasi atlet didiknya untuk rajin berlatih agar menjuarai perlombaan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan amalgamasi. Proses-proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas kompetisi atau persaingan, kontravensi, pertentangan atau konflik, dan pertikaian.